Halo rekan semua, kembali lagi bersama kami di SPT Online Channel. Kali ini kami akan share tutorial tentang cara buat dan cara lapor SPT Masa PPh Pasal 23 dengan aplikasi eBupot. Nah, sebelum kita menginjak pada detail tutorialnya, kami sarankan agar rekan like dan subscribe channel kami, channel SPT Online, untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Oke, kita langsung saja. Jadi yang pertama, sebelum kita membahas detail tentang aplikasi eBupot, ada baiknya rekan terlebih dahulu tahu terkait dasar hukum pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. Yang pertama, dasar hukumnya yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 269 PJ 2020 tentang penetapan pemotong PPh Pasal 23 dan atau 26 yang diharuskan membuat bukti potong dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau 26 berdasarkan Perdijen Nomor per 04 PJ 2017. Jadi itu dasar hukum yang pertama. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 04 PJ 2017 tentang bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dan atau 26 serta bentuk bukti potong PPh Pasal 23 dan atau 26. Jadi itu dasar hukumnya. Oke, kemudian bagaimana cara pelaporannya? Yang pertama, silahkan buka browser rekan, kemudian masukkan alamat djponline.pajak.go.id, kemudian silahkan lakukan login dengan memasukkan nomor NPWP dan password akun DJP Online Anda. Jadi untuk aplikasi eBupot, pastikan rekan juga sudah mengajukan permohonan sertifikat elektronik dan sudah di-approve, sehingga nantinya ketika pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 secara online melalui DJP Online ini, rekan bisa melaporkannya. Jadi di sini kita asumsikan rekan sudah mempunyai akun DJP Online dan sudah mempunyai atau sudah mengajukan permohonan sertifikat elektronik. Kemudian jika sudah melakukan login, jadi seperti ini, rekan akan masuk ke halaman informasi seperti ini. Kemudian silahkan rekan klik lapor. Jadi silahkan rekan klik lapor, sehingga nantinya akan muncul seperti ini. Nah, di menu lapor ini ada dua menu, yaitu menu pelaporan dan pra pelaporan. Karena ini masuk ke secara default masuk di menu pelaporan, maka yang muncul hanya e-filing dan e-form. Ketika bagaimana cara untuk memunculkan aplikasi eBupotnya, silahkan rekan klik menu pra pelaporan. Oke, ketika diklik, nah aplikasi eBupotnya atau menu eBupotnya akan muncul seperti ini. Jadi silahkan klik menu eBupot. Nah, berikutnya rekan akan dibawa masuk ke halaman dashboard pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23. Jadi kita contohkan seperti ini, di masa Juli sudah terlaporkan. Bagaimana caranya untuk membuat pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23? Jadi yang pertama yang harus dilakukan, silahkan klik menu bukti pemotongan, kemudian klik PPh Pasal 23 atau Pasal 23, kemudian input bukti potong 23. Jadi di sini silahkan klik menu input bukti potong 23. Oke, kita klik sehingga nantinya rekan akan dibawa ke halaman seperti ini, perekaman bukti potong Pasal 23. Nah, di sini ada tahun pajak, masa pajak. Jadi silahkan isi. Kemudian untuk identitas ada dua opsi, yaitu opsi NPWP dan NIK atau nomor induk kependudukan. Silahkan pilih sesuai dengan data yang ada. Oke, kemudian berikutnya kita scroll ke bawah, ada menu dokumen PPh yang dipotong dan identitas pemotong pajak. Oke, kita coba isi. Jadi di sini untuk identitas wajib pajak yang dipotong, yang pertama kita masukkan tahun pajaknya, tahun pajak 2020, kemudian masa pajak Agustus. Kemudian di sini kita pilih opsi, karena memang punya NPWP maka kita klik NPWP. Bagi wajib pajak yang dipotong yang tidak mempunyai NPWP maka wajib memasukkan NIK. Jadi di sini pastikan ada NIK-nya. Kemudian untuk NPWP silahkan isi NPWP-nya, otomatis nanti kolom nama, alamat kelurahan, kota, kode pos, kecamatan, provinsi akan otomatis terisi. Nah, berikutnya bagaimana? Selanjutnya kita scroll ke bawah di bagian dokumen, kita klik menu dokumen, kemudian akan muncul menu seperti ini, dasar pemotongannya, kita klik menu tambah.
Oke, nah di sini ada pada kolom dokumen, nama dokumen, ada beberapa opsi yang bisa dipilih, yaitu faktur pajak, invoice. Jadi dasar pemotongannya apa? Di sini silahkan pilih sesuai dengan data yang ada. Jadi kebetulan pada contoh kali ini kita pilih faktur pajak dasarnya. Kemudian, nah contoh pengisian seperti ini, kita pilih faktur pajak, kita nomor dokumen kita isikan dengan nomor faktur pajaknya, kemudian tanggal fakturnya di sini kita isikan, kemudian silahkan klik simpan. Nah berikutnya akan muncul, nah kita sudah berhasil melakukan input bukti potong dasar pemotongan. Jadi dasar pemotongannya kita berhasil input, kemudian pada opsi di bawahnya, jadi karena memang tidak ada SKB atau PPh pasal 23 ditanggung pemerintah, maka kita pilih opsi tanpa fasilitas. Jadi kita klik ini, kemudian kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu pajak penghasilan yang dipotong. Kita klik pajak penghasilan yang dipotong. Nah, di sini kita untuk kode objek pajak kita pilih sesuai dengan pekerjaan atau jasa yang ditransaksikan. Jadi di sini kebetulan pilih jasa kebersihan atau cleaning service dengan kode 2410436. Nah, kita kemudian pada kolom berikutnya kita isikan jumlah penghasilan bruto sesuai dengan jumlah DPP pada faktur pajaknya, karena kita tadi dasar pemotongannya menggunakan dokumen faktur pajak. Kemudian pada tarifnya akan muncul tarif 2%, sehingga otomatis langsung dihitung ketemu dengan PPh yang dipotong atau DTP sebesar 1.792.000. Nah, otomatis mengisi. Kemudian pada menu berikutnya identitas pemotong kita klik. Nah, di sini pada identitas pemotong otomatis pada NPWP akan muncul, kemudian nama WP-nya akan muncul. Nah, di sini bertindak sebagai, kita pilih wajib pajak atau wakil, kemudian namanya kita pilih nama penanda tangan. Kemudian pada opsi ini kita centang opsinya dengan menyadari sepenuhnya, dan seterusnya kita centang opsi, kemudian silahkan klik simpan. Maka akan muncul notifikasi bukti pemotongan PPh pasal 23. Data akan disimpan, Anda yakin? Silahkan klik OK. Ketika klik OK, maka akan muncul notifikasi kembali bahwa bukti pemotongan PPh pasal 23 berhasil disimpan. Silahkan klik OK. Nah, sini akan muncul summary atau rincian daftar bukti potong yang sudah berhasil kita buat. Jadi di sini contohnya seperti ini. Bagi rekan yang ingin membuat bukti potong kembali di masa pajak yang sama, silahkan klik buat baru. Jika sudah, kita menginjak pada menu berikutnya. Karena tadi kita sudah berhasil membuat bukti potong, kita lakukan posting ke SPT dengan mengklik menu bukti pemotongan, kemudian klik posting ke SPT. Jadi kita klik posting. Nah, akan muncul menu posting seperti ini. Jadi kita pilih tahun pajak dan masa pajaknya. Jadi kita pilih tahun pajak 2020, masa pajak Agustus 2020. Kita klik posting, sehingga akan muncul notifikasi posting bukti potong buat SPT baru berhasil. Silahkan klik OK. Jika sudah seperti ini, bagaimana selanjutnya? Jadi selanjutnya silahkan klik menu SPT masa PPh, kemudian perekaman bukti penyetoran. Jadi karena tadi bukti potong sudah berhasil direkam, kemudian berhasil diposting ke dalam SPT, maka berikutnya kita melakukan perekaman bukti penyetoran. Jadi pada menu SPT masa PPh, kemudian perekaman bukti penyetoran, silahkan klik. Nah, di input bukti penyetoran akan muncul menu seperti ini. Jadi, nah pada contohnya kita pilih tahun pajak 2020, masa pajak Agustus. Otomatis nanti akan muncul jenis pajaknya seperti ini. Jadi akan muncul seperti ini rinciannya. Dan kita bisa membuat kode billing dengan mengklik buat kode billing. Jadi untuk PPh pasal 23 ini sangat membantu sekali ya. Jadi otomatis kita akan bisa membuat billing secara otomatis ketika sudah muncul summary seperti ini. Jika sudah, karena di sini kita asumsikan sudah dilakukan pembuatan kode billing dan sudah dilakukan penyetoran, maka
kita klik input bukti store. Jadi silahkan klik input bukti store. Silahkan isi bukti penyetoran seperti ini. Jadi silahkan pilih opsi surat setoran pajak karena memang berupa SSP atau bukti penyetoran. Kita pilih opsi ini. Kemudian nomor bukti penyetoran kita isikan dengan kode NTPN yang ada pada bukti penyetoran. Kemudian tahun pajaknya kita isi 2020, kita klik simpan. Maka data pembayaran berhasil direkam, silahkan klik OK. Nah, otomatis akan di bawah pada summary pembayaran akan muncul seperti ini. Contohnya akan muncul secara otomatis begitu tadi kode NTPN diinput. Jadi dia akan mendetek pembayaran yang Anda setorkan. Kemudian ketika sudah seperti ini, bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya silahkan klik menu SPT masa PPh, kemudian penyiapan SPT pasal 23. Jadi silahkan klik menu penyiapan SPT pasal 23 atau 26. Silahkan klik. Maka akan muncul daftar SPT masa seperti ini. Jadi di sini untuk masa Agustus muncul opsi lengkapi dan menu kirim. Jadi ketika rekan memang belum yakin SPT tersebut belum lengkap, maka silahkan klik menu lengkapi, maka akan muncul notifikasi lengkapi data SPT, silahkan klik OK. Maka rekan akan dibawa pada SPT yang belum lengkap. Jadi kita harus melengkapi SPT masa PPh pasal 23 ini. Di kolom daftar bukti penyetoran muncul pada sebelah kanan bawah muncul belum masuk SPT. Jadi daftar bukti setoran ini belum masuk SPT. Kita coba scroll ke bawah, penanda tangan, kita klik, kemudian kita isikan jadi bertindak sebagai, kita klik pilih opsi wajib pajak, nama penanda tangan kita pilih, kemudian silakan klik simpan, maka akan muncul notifikasi SPT masa PPh, tambahkan bukti store ini pada SPT, silakan klik OK. Nah, ketika sudah seperti ini, maka kita akan di redirect ke halaman daftar SPT masa kembali. Akan muncul seperti ini. Kalau muncul seperti tanda seperti ini, silahkan klik refresh sehingga statusnya akan seperti ini kembali. Nah, karena kita sudah yakin bahwa SPT tersebut sudah lengkap dan status SPT di sini siap kirim, maka silahkan klik kirim. Jadi kembali lagi kita akan dibawa pada detail SPT-nya untuk kita cek. Jadi yang pertama, menu pertama yaitu lampiran 1 daftar bukti pemotongan. Di sini akan ada daftar bukti pemotongan atau daftar bukti potongnya akan tersummary di sini seperti ini. Kemudian kita coba pada bagian kedua, jadi lampiran 2 daftar bukti penyetoran juga akan muncul seperti ini. Jadi rekap penyetoran yang sudah kita lakukan. Kemudian pada bagian Indo SPT, nah pada Indo SPT kita bisa lihat isinya SPT-nya seperti ini. Jadi sesuai hasil inputan yang sudah kita lakukan. Kemudian ini jadi hasilnya seperti ini karena memang tidak ada inputan, kosong. Nah, di bagian C lampiran otomatis akan tercentang. Di sini ada 2 lampiran. Jadi yang pertama bukti pemotongan, yang kedua surat setoran pajak. Sebanyak 1 lembar. Jadi summary-nya ada masuk di sini. Nah, pada bagian menu kirim, kita klik menu kirim, kembali lagi akan muncul ini. Jadi bertindak sebagai wajib pajak, nama otomatis sesuai hasil yang kita pilih pada langkah sebelumnya. Ketika kita melengkapi SPT tadi, kita klik kirim saja untuk mengirim SPT PPh pasal 23 ini. Maka akan muncul menu seperti ini. Jadi kirim SPT, kita diharuskan menginput sertifikat elektronik yang sudah kita punyai. Kemudian kita menginput pula passphrase-nya. Nah, contohnya seperti ini, kita pilih sertifikat elektroniknya, kita pilih, kemudian klik open, kemudian kita isikan passphrase sesuai passphrase pada sertifikat elektronik yang kita punyai. Kemudian silahkan klik OK. Maka akan muncul notifikasi bahwa pengiriman SPT berhasil dikirimkan. Anda dapat unduh bukti penerimaan elektronik pada halaman dashboard. Silahkan klik OK. Nah, jika sudah berhasil seperti ini, maka pada dashboard SPT akan muncul status terkirim. Jadi seperti ini. Dan
Di kolom action ada menu-menu, ada 4 menu. Jadi yang pertama, menu pertama ada gambar ini warna hijau. Kita klik, yaitu menunya lihat bukti penerimaan elektronik. Kita klik saja. Bukti penerimaan elektroniknya seperti ini. Jadi bisa kita download, atau bisa juga kita langsung print. Seperti ini contohnya bukti penerimaan elektronik SPT-nya. Kemudian pada menu kedua, jadi menu yang sebelah kanan, request download bukti potong. Jadi rekan semua bisa mendownload bukti potongnya melalui menu ini. Langsung diklik saja, maka otomatis akan mendownload bukti potongnya. Atau pada menu berikutnya, yaitu lihat SPT induk, rekan bisa mengunduh dalam bentuk PDF atau juga mencetak langsung bisa. Lihat SPT induk pada menu dari nomor 2 dari sebelah kanan, atau menu ketiga yaitu lihat bukti potong. Yang tadi mengunduh, yang ini hanya melihat saja bukti potongnya. Jadi seperti itu contoh menu-menunya. Nah, dari sini diharapkan semoga tutorial ini bisa membantu rekan semua dalam membuat pelaporan SPT Masa PPh pasal 23. Nah, itu tutorial tentang cara buat dan cara lapor SPT Masa PPh pasal 23 melalui aplikasi IbuPot. Semoga bisa bermanfaat buat rekan semua. Salam sukses selalu dan terima kasih.